Namun sebelum itu, kalau saya mau jelaskan ini, Ibu Nani itu juga punya kartu. Dia setiap Sabtu dalam saya waktu itu. Dan dia keluarkan itu namanya Pak Presiden. Tersangka. Ya tentu ini sebenarnya kan Lodwig Tusung sedang mengajukan pra-peradilan yang kedua. Ya. Pra-peradilan itu fungsinya untuk menguji apakah tindakan penyidik dalam penetapan tersangka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau tidak. Namun dalam persidangan pra-peradilan, Lodwig Tusung justru mengungkapkan satu materi bahwa Nani Sdeyang kerap kali menjual, mencatut nama presiden. Nah, saya melihat ini adalah satu forum yang sengaja dibuat oleh Lodwig untuk berbicara kepada publik bahwa ada satu pihak loh yang belum didalami secara berarti oleh penyidik kejaksaan. Siapa itu? Yaitu Nani Sdeyang. Oleh karena itu, ini penting sekali bagi penyidik untuk follow up, menindaklanjuti keterangan dari Lodwig Tusung. Bahkan kalau kita ingat, keterangan yang serupa juga disampaikan oleh Sony Sanjaya, Betul. Wakil Kepala BGN. Artinya ada dua orang berbicara tentang satu subjek dengan nada yang mirip. Ini adalah informasi yang sangat berharga yang harusnya didalami oleh penyidik untuk menentukan apakah di jajaran pimpinan BGN memang hanya 3 orang itu, Dadan, Sony, dan juga Lodwig, atau juga ada keterlibatan Nani Sdeyang. Sehingga publik masih menunggu nih Mas. Kenapa hanya 3, yang satunya memang tidak ikut berbuat? Itu yang ditunggu oleh publik. Oke, sebelumnya juga jaksa mengatakan bahwa memang sudah membuka peluang untuk memeriksa Nani Sdeyang meskipun hingga kini belum ada tanda-tanda ke arah sana. Artinya kalau mengutip pernyataan Anda, Mas Zainur, ketika sudah ada pernyataan dari Lodwig dan Sony Sonjaya, artinya mendesak untuk Kejaksaan Agung memeriksa Nani Sdeyang. Tentu ya, penting sekali untuk diperiksa karena kapasitas jabatannya Wakil Kepala BGN. Yang bersangkutan perlu dilakukan pemeriksaan. Bagaimana ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Bagaimana juga kebenaran informasi dari pihak-pihak yang menyebut namanya. Tidak-tidaknya nama Sony Sanjaya dan juga Lodwig Tusung yang dua-duanya sesama Wakil Kepala BGN dan dua-duanya menyebut. Sehingga nanti itu harus dicocokkan keterangan Sony Sanjaya, keterangan Lodwig Tusung, keterangan dari Nani Sdeyang, juga dicocokkan dengan alat-alat bukti yang lain. Misalnya alat bukti elektronik. Apakah misalnya ada chat, bukti percakapan pesanan singkat di antara mereka, atau misalnya punya WhatsApp group, nanti akan dicocokkan satu persatu sehingga keterangan itu bisa diuji satu persatu. Apakah keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang benar atau hanya sekadar menyeret-nyeret nama dan juga kemudian ujung-ujungnya ingin membela diri. Sehingga saya pikir dari sisi teknik penyidikan ini satu hal yang sudah sangat dikuasai oleh penyidik. Yang publik tunggu adalah gerak cepat dari penyidik Kejaksaan Agung sebagaimana mereka dulu di awal kasus ini ditangani sangat cepat bergerak memanggil sedemikian banyak pihak dan juga menetapkan tersangka beberapa pihak termasuk pihak swasta. Tetapi sekarang sepertinya agak lambat kita lihat begitu ya, termasuk Agak lambat. penanganan terhadap pemeriksaan terhadap Nani Sdeyang. Begitu. Oke, apakah kelambatan, menurut Anda, kelambatan Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus ini juga ada kaitannya dengan dugaan Nanik yang kerap mencatut nama presiden sehingga Kejagung lebih berhati-hati untuk mendalami hal ini? Ya, sebenarnya Kejaksaan Agung tidak boleh terpengaruh dengan hal apapun ya. Orang boleh mengklaim misalnya atas nama presiden, mendapat perintah presiden, mendapat dukungan presiden gitu ya. Bahkan level Dadan itu pun adalah orang yang sangat dekat dengan presiden. Ya. Seharusnya kejaksaan tidak boleh terpengaruh dengan keadaan-keadaan tersebut. Yang harus difokuskan oleh penyidik adalah perbuatan materialnya. Apakah Nani Sdeyang ini ketika menjabat turut terlibat misalnya di dalam tindak pidana korupsi, apakah misalnya menjual belikan titik SPPG atau di dalam memarkup harga di dalam pengadaan barang dan jasa. Ya ada, kita tahu ya, ada pengadaan motor listrik, pengadaan ompreng, pengadaan segala macam begitu ya. Nah, yang ketiga adalah apakah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Nani Sdeyang. Misalnya Ya. dengan mencatut nama presiden, apakah itu digunakan untuk memuluskan memperoleh persetujuan untuk titik-titik baru SPPG yang ternyata dibawa sendiri. Kalau kita dengar keterangan Lodwig Tusung, Lodwig mengatakan bahwa Nani Sdeyang ini punya SPPG ternyata gitu Ya. ya. Artinya itu informasi yang sangat berharga
seharusnya didalami oleh penyidik. Jangan sampai misalnya ternyata memang benar ada konflik kepentingan tetapi dibiarkan begitu saja. Saya lihat ini Waka BGN ini ingin adanya persamaan di dalam proses hukum yang dijalani di antara sesama mereka. Ya, tapi secara umum Mas Zainur melihat bagaimana kasus korupsi ataupun pengungkapan kasus korupsi MBG ini yang kemudian dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Apakah Kejagung sudah cukup transparan? Iya, transparansinya memang berbeda-beda ya dari periode ke periode ya. Saya sangat apresiasi di tahap-tahap awal. Geraknya cepat, selalu ada update informasi, ada transparansi, menyasar pihak-pihak yang juga terlibat, termasuk terakhir pihak-pihak swasta gitu ya. Tetapi lama-kelamaan kita melihat ada semacam penurunan pace begitu ya, penurunan kecepatan. Ya, saya tidak tahu apakah karena untuk menangani yang sekarang sudah jadi tersangka saja sudah overload, ataukah juga terpengaruh misalnya problem internal di Kejaksaan pasca penetapan Baik, tersangka Febri Adriansyah ex Jampitsus oleh baik. mereka. Jadi sebenarnya publik punya harapan. Ya, Segeralah Kejaksaan Agung untuk sidangkan perkara ini dan tidak lanjuti usut semua nama yang disebut oke, termasuk baik. 41 nama itu. Baik, Gitu kami Mas. sudah tangkap poinnya. Terima kasih Mas Zainur Rohman telah bergabung di Kompas Petang.